Oke, ini coba kita nyalakan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, power supply sudah nyala dan tegangan 27,09 volt. Oke, ini sepertinya dua tegangan. Nah, dan yang ini tegangannya 17 volt. Oke, dan dia itu tegangannya stabil, nggak goyang sama sekali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke kawan, berjumpa kembali dengan saya Elza Noval. Nah, oke, pada kesempatan kali ini saya kedatangan servisan lagi. Nah, pada kesempatan kali ini saya nggak unboxing di meja saya karena paket ini lumayan besar. Paket ini dikirimkan dari RRI Surabaya. Yang mengirimkan itu atas nama Bapak Susilo Hadi. Paket ini apakah isinya yang akan diservis? Oke, mari langsung saja kita unboxing. Oke guys, jadi paketannya itu sungguh ini power supply badak. Wih, antep jane guys. Ini entah power supply apa ini. Speknya kapasitornya 63 volt. Ini mungkin 48 volt. Oh, mantep ini trafonya gede banget ini guys. Oke. Dan ini lagi, tapi ini sepertinya bukan power supply BTS ini. Entah power supply-nya apa ini ya. Ini mana outputnya ini? Oke, ini trafonya segede ini. Oke. Kalau yang ini biasa-biasa aja lah. Dan yang ini juga gede. Oh, mantap ini. Ini power supply apa hanya filter ya? Oh, sepertinya ini power supply. Apa hanya rangkaian boost converter ini ya? Sepertinya sih ini rangkaian PFC-nya aja. Nah, jadi mungkin ini gandengannya sama ini. Nah, sepertinya gini. Karena ini bukan power supply nih sepertinya. Ini modul PFC ini sepertinya. Oke, mantep ini guys. Oke, jadi sekian untuk video unboxingnya ini. Nanti baru kita mulai untuk video service dari masing-masing power supply ini. Oh, power supply badak ini. Oke, stay tune terus ya di channel rongsokan ini. Nah, oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas untuk power supply yang ini. Ini power supply yang kemarin dikirimkan dari Surabaya, dari RRI Surabaya. Nah, oke, jadi untuk power supply ini karena dia itu
salah satu MOSFET-nya itu sudah hilang. Jadi untuk nyobanya kita harus bongkar dulu power supply-nya ini, kita cek data kita cek data power supply ini MOSFET-nya pakai tipe apa, lalu nanti kita carikan tipe MOSFET yang sesuai baru bisa kita coba. Oke. Untuk itu ini akan saya bongkar dulu, akan kita cek tipe MOSFET yang hilang itu serinya apa kira-kira. Oke. Nah, oke guys, jadi ini MOSFET-nya saya kira tadi itu ini rangkaian half bridge, yang mana ada dua MOSFET. Ternyata ini merupakan power supply dengan sistem flyback. Jadi dia hanya menggunakan satu buah MOSFET driver. Dan untuk power supply sekelas ini, kira-kira MOSFET yang digunakan itu mungkin di sekitar 10 ampere ke atas. Oke. Jadi itu perkiraan saya, karena saya juga nggak tahu berapa daya dari power supply ini. Di boxnya pun itu nggak ada data dari power supply ini. Jadi akan saya coba aja kasih MOSFET berapa ya, kira-kira pokok MOSFET-nya di atas 10 ampere. Oke, kan saya carikan dulu MOSFET-nya. Nah, oke, jadi akan saya coba nyalakan menggunakan MOSFET ini. Ini lumayan besar MOSFET ini dengan daya 21 ampere 600 volt. Nah, oke, kita coba pasangkan MOSFET-nya ini lalu kita coba. Oke. Nah, oke, jadi sebelum MOSFET kita pasang, ini perlu kita pastikan untuk air gate-nya. Oke, air gate-nya aman, air sense-nya pun aman. Oke, kita pasangkan aja. Nah, oke, jadi ini setelah MOSFET-nya saya pasang dan lampu untuk bohlam safety sudah saya pasang juga. Oke, saatnya untuk kita melakukan pengetesan. Oke, kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sepertinya aman, nggak ada short circuit. Kita coba cek tegangannya. Oke, tegangan nggak ada yang keluar, nggak ada tegangan keluar sama sekali. Nah, oke, ini di sini akan saya cek untuk supply PWM-nya. Kita coba cek untuk tegangan starting PWM-nya. Oke, untuk tegangan utama aman. Tegangan utama aman. Nah, oke. Jadi ini akan saya pelajari dulu untuk rangkaiannya, kira-kira ini seperti apa. Oke, akan saya pelajari dulu baru nanti kita lanjut videonya. Oke. Nah, oke guys. Jadi tadi setelah kita cek tegangan starting PWM, dia itu memang nggak ada tegangan. Nah, ternyata setelah saya baca rangkaiannya, tegangan starting itu diambil dari elko positif ini melewati resistor ini, resistor dengan nilai 100 kilo ohm. Oke, ini dia resistornya. Nah, setelah saya cek, ternyata resistor ini putus atau nilainya tuh melar. R-nya terbaca 5 mega ohm. Oke. Jadi ini akan saya buka resistornya, akan saya cek
setelah dibuka supaya pengecekannya lebih spesifik. Oke. Nah, oke, ini kita coba tes untuk resistornya. Nah, oke. Ternyata setelah dibuka dia nilainya normal 100 kilo ohm. Oke, berarti bukan ini penyebab utamanya, atau memang bisa jadi karena tadi itu bisa jadi karena rangkaiannya nih yang short. Oke, akan saya cek dulu. Oke, ternyata untuk rangkaian PWM-nya pun nggak short ini. Oke, akan kita cek lagi. Nah, oke guys, jadi ini saya coba angkat modul PWM-nya. Nah, oke, setelah modul PWM diangkat, kita coba nyalakan. Kira-kira apakah tegangannya keluar? Nah, oke. Jadi tegangan keluar barusan 164 volt. Oke, jadi pada rangkaian startingnya itu nggak masalah. Jadi yang masalah itu pada modul PWM-nya ini. Oke, kita cek apakah modul PWM-nya short. Oke, untuk jalur VCC ada di sini dan di sini. Oke, ini memang short. Nah, oke, ini akan saya coba baca rangkaiannya. Apakah mungkin ini sepertinya Zener? Apakah Zenernya ini short atau IC PWM-nya yang mati? Kalau IC PWM-nya ya kita harus carikan. Oke, jadi Zener ini akan saya angkat dulu, baru kita cek lagi. Oke. Nah, oke, ternyata setelah Zenernya diangkat, ternyata Zenernya aman. Oke, ini Zener 16 volt. Oke, kita coba suntik tegangan aja. Kalaupun ada yang konslet pasti nanti akan kelihatan. Oke. Nah, oke, ini akan saya coba injek pakai power supply. Kita coba injek di 5 volt aja. Kalau memang dia short, pastinya akan langsung ketahuan. Oke. Oke, 5 volt masih aman. Oke. Sepertinya memang IC-nya yang mati ini. IC-nya memang short, sepertinya panas banget ini. Nah, oke, ini akan saya kasih thinner, kita cek komponen mana yang short. Karena nanti kalau pakai thinner dia yang panas akan ketahuan lebih dulu. Oke, kita nyalakan. Oke, bisa dilihat ternyata IC-nya langsung kering. Sedangkan komponen yang lain itu aman. Jadi memang kemungkinan besar ini ada masalah pada IC PWM-nya. Oke, fix. Jadi masalah ada pada IC PWM-nya. Oke, akan saya carikan IC PWM yang sesuai. Akan saya cek dulu datasetnya, baru nanti kita carikan IC yang sesuai. Oke. Nah, oke guys, jadi ini untuk modul PWM-nya itu karena saya cari seri IC yang sama. Seri IC aslinya itu 2843. Nah, karena IC PWM tersebut cukup sulit, jadi setelah saya cek datasetnya, akhirnya saya gantikan dengan IC UC3843. Secara spesifikasi hampir sama, cuma bedanya ada di duty cycle maksimumnya. Oke,
Jadi dan untuk yang ukuran IC SMD yang seperti ini saya nggak dapat cari di mana-mana, di cabutan juga nggak dapat. Jadi saya adanya stok IC yang DIP seperti ini, jadi saya akalin ini kaki-kakinya saya bengkok-bengkokkan sepresisi mungkin supaya bisa pas di PCB untuk part SMD. Oke, kita langsung aja coba, semoga aja mau nyala. Setidaknya meskipun nggak mau nyala ya nggak dor gitu aja. Nah, jadi untuk IC yang aslinya tuh saya taruh di sini, saya solder dengan kapasitor ini supaya nanti kalau misalkan ini ada trouble, nah misalkan teknisi lain itu tahu kalau IC aslinya tuh pakai IC ini gitu. Oke, kita langsung aja coba. Nah oke, IC PWM nya sudah kita pasang, kita coba nyalakan. Semoga aja nggak dor. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Lah oke, ini bisa dilihat dia sudah nyala. Hore hore hore. Oke, kita coba cek tegangannya. Us. Dia nyala tapi kok ngukus, guys. Oke. Jadi dia barusan ada sedikit asap. Kira-kira dari apanya? Oke. Ini IC op-amp-nya ini panas banget. Kira-kira kenapa ini? Barusan sempat berasap. Oke, akan saya cek dulu, mungkin ini tegangannya berlebihan mungkin, atau bisa jadi mungkin memang IC-nya ini pun short juga mungkin. Oke, akan saya teliti lagi. Setidaknya power supply ini sudah kelihatan nyala barusan meskipun sebentar. Oke. Nah, oke guys. Jadi tadi yang hangus itu ternyata resistor untuk regulasi. Jadi resistor yang mengirimkan tegangan dari plus menuju ke bagian feedback sini. Oke, jadi R-nya tadi tuh nilainya 560 ohm. Nah, karena saya nggak ada RSMD, jadi saya beri R threshold juga. Oke, dan terjadinya kobong itu dikarenakan tegangan output itu waktu saya ngecek pertama itu terbaca 44 volt. Nah, sedangkan kapasitornya dia itu hanya 35 volt. Nah, di situ saya meragukan dari sistem regulasi ini. Saya rasa sistem regulasinya itu ada yang bermasalah. Nah, ternyata benar aja masalah itu ada pada bagian optocouplernya. Jadi ini optocouplernya yang SMD. Nah, dia itu rusak. Jadi tidak bisa ngirimkan signal dari bagian output ke bagian PWM. Nah, oleh karenanya output dari PWM dia maksimum, jadi sampai melebihi batas dari kapasitornya. Nah oke, jadi setelah saya ganti ini dan resistornya pun sudah saya ganti. Sebetulnya resistornya itu tidak putus, tapi resistornya itu sudah hangus tapi tidak putus. Nah, jadi resistor yang 560 tadi itu nggak putus, hanya hangus aja. Jadi ini kita cek. Nah R-nya itu dicek tetap terbaca ya sekitar 500 ohm lebih lah. Nah, itu terbaca 592.
ohm. Jadi resistornya nggak mati, cuma saya ganti karena resistornya sudah hangus, sudah setengah gosong, takutnya nanti malah memperpendek usianya. Oke, kita coba nyalakan ini, kita masukkan modul PWM-nya. Oke, saya siapkan multimeter saya. Kira-kira outputnya ini berapa? Saya juga nggak tahu spesifikasi output dari power supply ini. Oke, kita akan nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wes, kok malah short dia? Oke, ntar saya cek lagi. Nah oke, jadi ternyata barusan saya kurang rapat masang modul PWM nya, jadi dia nggak ada kontrol barusan. Oke, ini coba kita nyalakan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, power supply sudah nyala dan tegangan 27,09 volt. Oke, ini sepertinya dua tegangan. Nah, dan yang ini tegangannya 17 volt. Oke, dan dia itu tegangannya stabil, nggak goyang sama sekali. Oke, ini tegangannya stabil. Nah, baik, jadi permasalahan dari power supply ini yaitu ada pada bagian IC PWM dan pada bagian optocouplernya. Oke, resistor itu hanya dampak dari error yang tadi itu. Nah oke, jadi demikian aja video pada kesempatan kali ini. Video tentang cara servis power supply yang kalau menurut saya itu ini baru pertama kali saya menangani power supply semacam ini. Sebelumnya saya sudah bilang ke yang punya power supply ini bahwa saya nggak bisa menjamin power supply-nya nyala 100%. Tapi alhamdulillah ini power supply-nya bisa nyala normal kembali. Oke, masih ada sekitar 2 atau 3 power supply lagi yang dikirimkan dari RRI Surabaya ini. Jadi next kita servis power supply yang lebih besar lagi, tetap dari kiriman RRI Surabaya ini. Oke, terima kasih. Demikian aja video pada kesempatan kali ini. Semoga video servis pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat, bisa membantu wawasan kalian semua dalam memahami sistem kerja dari power supply switching. Oke, apabila ada salah kata dari saya selama penayangan video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.